Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang ingin mepresentasikan hasil tugas kami. Tema atau judul proyek kami adalah aplikasi pencatatan penjualan toko serba ada. Kelompok 3 yang beranggotakan 1. Dini Fauzia Tunisa, 2. Mila Meisyarah, 3. Yusuf Permana, 4. Rifki Anas, dan 5. Sundafa Nurmaida. Bab 1. Pendahuluan. Yang pertama adalah terbelakang. Perkembangan teknologi informasi diawali oleh munculnya internet sebagai media informasi yang dapat diakses dengan menggunakan komputer yang terkoneksi ke berbagai belahan dunia, sehingga pengaksesan informasi dapat dilakukan di mana saja sehingga tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Berkembangnya TI atau teknologi informasi memudahkan manusia untuk mengakses informasi kapanpun dan dimanapun. Salah satu perkembangan TI dimanfaatkan dalam bidang ekonomi perdagangan, seperti adanya pencatatan transaksi rutin yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Perdagangan adalah kegiatan ekonomi yang mengaitkan antara para produsen dan konsumen. Sebagai kegiatan distribusi, perdagangan menjamin peredaran, penyebaran, dan penyediaan barang melalui mekanisme pasar. Tujuan dan maksud. Yang pertama, membuat sistem informasi pencatatan penjualan dengan menggunakan teknologi informasi. Yang kedua, meminimalisir terjadinya kehilangan data barang, melakukan transaksi, dan rincian pemasukan dan pengeluaran barang. Yang ketiga, sebagai salah satu syarat untuk kelulusan dari mata kuliah Mobile Programming pada jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika. Selanjutnya, saya Mila Meisyarah dengan NIM 122000677 akan menjelaskan pada bab 2, yaitu landasan teori. Yang pertama, di sini ada teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, kami menggunakan jenis atau pendekatan penelitian yang berupa studi kepustakaan atau library research. Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan, seperti dokumen, buku, majalah, ensiklopedia sejarah, dan sebagainya. Menurut Mardalis tahun 1999. Dan yang kedua, ada model pengembangan sistem. Metode adalah tahap-tahap ataupun aturan untuk melakukan sesuatu. System Development Life Cycle atau SDLC adalah sebuah proses logika yang digunakan oleh seorang sistem analis untuk mengembangkan sebuah sistem informasi yang melibatkan requirements, validation, training, dan pemilik sistem. Metode air terjun atau yang sering disebut metode waterfall sering dinamakan siklus hidup klasik atau classic life cycle. Nama model ini sebenarnya adalah linear sequential model, di mana hal ini menggambarkan pendekatan yang sistematis dan juga berurutan pada pengembangan perangkat lunak, dimulai dengan spesifikasi kebutuhan pengguna, lalu berlanjut melalui tahapan-tahapan perencanaan atau planning, permodelan atau modeling, konstruksi atau construction, serta penyerahan sistem kepada pengguna, deployment, yang diakhiri dengan dukungan pada perangkat lunak lengkap yang dihasilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan slide kedua bab 2. Metode perancangan sistem. UML adalah bahasa untuk menspesifikasi, memvisualisasi, membangun, dan mendokumentasikan artefak, bagian dari informasi yang digunakan untuk dihasilkan oleh proses pembuatan perangkat lunak. Artefak tersebut dapat berupa model deskripsi atau perangkat lunak dan sistem perangkat lunak seperti pada pemodelan bisnis dan sistem non-perangkat lunak lainnya. Menurut Darwianti dan Wahono 2023, use case diagram menggambarkan sejumlah eksternal across dan hubungannya ke use case yang diberikan oleh sistem. Kelas diagram menggambarkan struktur status kelas di dalam sistem. Kelas merepresentasikan sesuatu yang dibangun oleh sistem. 2. Metode perancangan basis data.
Entity Relationship Diagram atau ERD adalah model yang digambarkan melalui simbol-simbol yang menggambarkan relasi antar data dalam sebuah database agar setiap orang yang melihat dapat dengan cepat mengerti isi basis data beserta dengan relasinya. Tujuan menggambarkan data yang berrelasi pada sebuah database. Derajat relasi atau kardinalitas rasio menjelaskan tentang jumlah maksimum hubungan antar satu entitas dengan entitas lainnya. 1. Bantuan. Setiap anggota entitas hanya boleh berhubungan dengan satu anggota lainnya. Begitu pula sebaliknya. 1 to many. 1 banding banyak. Setiap anggota entitas A dapat berhubungan dengan lebih dari satu anggota entitas B, tetapi tidak sebaliknya. Many to many. Setiap entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas B dan demikian pula sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian Flutter. Flutter merupakan sebuah SDK untuk mengembangkan aplikasi mobile yang dikembangkan oleh Google untuk membangun aplikasi yang memiliki kinerja tinggi serta dapat dipublikasi ke platform Android dan iOS dari kode base tunggal. Flutter dapat dengan mudah dipelajari karena menggunakan bahasa pemrograman Dart yang pastinya terasa familiar jika sudah terbiasa menggunakan bahasa 12 pemrograman, yaitu Java atau JavaScript. Selain itu, Flutter juga menyertakan kerangka reaktif fungsional, mesin render, 2D, widget siap pakai, dan tools untuk pembangunan. 3. Pembahasan, analisa kebutuhan dan tampilan aplikasi. Analisa kebutuhan yaitu dapat melakukan transaksi, melihat pemasukan dan pengeluaran barang, terdapat laporan penjualan barang. Tampilan awal. Ketika aplikasi mulai dijalankan, akan langsung terlihat tampilan awal berupa transaksi yang dilakukan pada hari tersebut. Terdapat hari dan tanggal, nama barang, dan harga barang. Lalu di bawahnya terdapat pemberitahuan jumlah pemasukan. Contohnya di samping ini adalah tampilan tersebut. Selanjutnya ada tampilan transaksi. Di sini terdapat halaman ketika ingin melakukan transaksi. Terdapat form yang harus diisi, nama transaksi, KTY, pemasukan, harga satuan, dan catatan. Selanjutnya ada tampilan pemasukan. Tampilan rincian pemasukan tersebut menampilkan beberapa transaksi yang sudah dilakukan. Terdapat hari dan tanggal, nama barang, dan harga. Setelah itu ada tampilan pengeluaran. Tampilan rincian pengeluaran tersebut menampilkan beberapa transaksi yang sudah dilakukan. Terdapat hari dan tanggal, nama barang, dan harga. Di sini ada tampilan laporan. Tampilan rekap bulanan atau laporan pendapat dari transaksi yang dilakukan setiap harinya. Pengguna dapat melihat barang apa saja dan berapa jumlah pendapatan hasil dari transaksi selama sebulan.